Harga kebutuhan dapur di Kota Pasuruan, Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Seperti pada cabai rawit, harganya terus meroket hingga menyamai harga daging yaitu sekitar Rp120.000 per kilogramnya. Ya, sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, tingginya harga justru membuat omset penjual berkurang hingga 40%. Kenaikan harga cabai rawit terus terjadi, seperti di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Untuk harga cabai rawit sudah tembus di angka Rp120.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang menyebut jika kenaikan itu akan terjadi terus menjelang Hari Raya Idul Adha. Adapun penyebab kenaikan adalah pasokan dari pengepul berkurang. Cuaca buruk seperti hujan membuat para petani gagal panen hingga menyebabkan harga cabai terus meroket. Sebabnya ya di antara salah satunya adalah karena faktor cuaca. Yang kedua mungkin juga karena penyakit, hama penyakit. Ini gagal panen, banyak kan petani-petani sayur mayur itu kan banyak gagal panen, itu khususnya Lombok. Yang lainnya itu kaitannya dengan tidak meratanya pendistribusian. Tak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan harga yang sebelumnya hanya Rp35.000 per kilonya, sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Payah mas, repot karena semuanya naik. Mulai dari telur, ayam, dan turun hanya daging karena daging ada. Untuk yang lainnya tetap semuanya naik, cabai. Dari daerah lain, jelang Idul Adha harga kebutuhan di pasar tradisional Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan hingga di atas 50%. Minimnya pasokan dari petani membuat komoditas pertanian mengalami kenaikan harga. Namun tingginya harga membuat omset penjualan berkurang hingga 40%. Kira-kira kenapa Bu kalau kenaikannya Bu? Kurang pasokannya. Kurang pasokan Iya. dari petani. Iya. Ini Bu susah nggak dapat barang seperti ini? Susah. Para pedagang mengaku naiknya harga sayuran berpengaruh pada penjualan termasuk modal. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar sementara pembeli sedikit berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, pemerintah menerapkan kenaikan tarif listrik kepada golongan sektor pemerintah berdaya 6.600 volt ampere dan juga golongan masyarakat mampu dengan listrik rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere. Dan kenaikan tarif ini akan berlaku mulai 1 Juli 2022 mendatang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menaikkan tarif listrik untuk kuartal 3 2022. Kenaikan tarif diberlakukan pada golongan pemerintah dan rumah tangga berdaya listrik 3.500 volt ampere ke atas. Kenaikan tarif listrik hanya akan berlaku pada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5% dan pada golongan pemerintah yang berjumlah 373.000 pelanggan atau 0,5% dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Kenaikan tarif listrik ini mengacu pada perubahan 4 asumsi makro, yakni kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP, inflasi, dan harga patokan batubara. Kemudian di antara 4 asumsi makro ini yang paling berpengaruh adalah ICP atau Indonesian Crude Price, yang teman-teman ketahui ini cukup banyak juga dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk di dalamnya misalkan krisis yang terjadi di Ukraina sana. Dan kita juga perlu mengantisipasi, dan bagaimana teman-teman ketahui juga sekarang harga listrik harga ICP atau minyak mentah di dunia kan masih berkisar di 100, sementara asumsi kita di APBN itu berkisar 63. Yang kemudian kita memerlukan adjustment dalam rangka untuk sharing burden. Menurut data terbaru PLN, ada 1,7 juta pelanggan rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere dan sebanyak 316.000 pelanggan rumah tangga berdaya 6.600 volt ampere. Tarif listrik mereka dinaikkan dari Rp1.444,7 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh. Sedangkan tarif listrik golongan pelanggan bisnis dan industri untuk sementara tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi golongan industri dan bisnis, ini dipertimbangkan sebagai pendorong, penggerak, dan fondasi ekonomi nasional. Nah, untuk itu arahan dari Kementerian SDM, dari pemerintah dan
tadi adalah jelas bahwa tidak ada perubahan bagi tarif listrik untuk industri dan bisnis dalam skala daya apapun yang terpasang. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah agar ekonomi nasional dalam hal ini ditopang oleh bisnis dan industri tetap terus berjalan dengan sangat kokoh. Kementerian SDM menegaskan kenaikan tarif tidak diberlakukan bagi rumah tangga golongan menengah ke bawah berdaya listrik 900 hingga 2200 volt ampere. Setuju ya, karena selama ini kan pemerintah mensubsidi ya. Jadi kalau memang ada golongan masyarakat yang sebenarnya mampu untuk tarif lebih tinggi, sehingga dana subsidi yang mereka terima itu bisa dialihkan pemerintah untuk yang lain gitu loh. Mungkin entah untuk infrastruktur atau untuk membantu masyarakat yang memang lebih membutuhkan. Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik bagi rumah tangga menengah ke atas dan golongan pemerintah berdampak sekitar 0,019% pada inflasi. Karmel Musalim, Nabil Haris, Jakarta.